Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sudirman Kaki Mudo, dan seluruh jajaran pengurusnya Bapak Haji Kastanto dan yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seraya bersama-sama kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini, detik ini, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga kita masih mampu duduk bersama dalam rangka ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan salawat serta salam yang selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih bulan Syawal, saya baru berjumpa lagi dengan bapak-bapak semua. Saya mungkin banyak salah ketika berinteraksi dengan bapak-bapak semua ketika ta'lim. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita semua, sehingga dosa yang ada di hadapan Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puasa Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri, bersilaturahmi, bersilaturahim ke kampung halaman dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sanak famili. Mudah-mudahan silaturahmi kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tantangan kita yang berat setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Ramadan 1 bulan dapat kita lalui dengan baik. Yang berat itu 11 bulan mendatang.
tantangannya bagi kita. Mampu tidak kita menahan sabar, menahan emosi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita benar-benar lulus mendapat pelajaran tarbiyah di bulan Ramadan, sehingga 11 bulan mendatang kita mampu pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita. Kita niat ngaji 1 tahun ke depan. Kita niat ngaji untuk 1 tahun ke depan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ambil kita di pertengahan tahun, maka mudah-mudahan pahala niatnya terus mengalir untuk kita. Mudah-mudahan tadi yang Pak Haji Kastanto katakan, kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahnya kita di dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah, istiqomahnya kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah ngasih kabar kepada kita lewat malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat memberikan kabar kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, gak usah takut hidup di dunia, gak usah bersedih hidup di dunia. Ketika ditinggalkan apapun, ketika diambil apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, gak usah bersedih, gak usah takut. Wa absyiru bil jannah, kata Allah. Itu buat orang-orang yang istiqomah, itu kasih kabar gembira tuh. Dengan surga, kata Allah. Dengan surga. Karena asbab kita istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan, kagak tanggung-tanggung Allah pun ngasih balasan kepada kita. Wa absyiru bil jannah, dan kabarkanlah untuk orang-orang yang istiqomah itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang sudah istiqomah, kalau bahasa Betawinya ilok, kagak masuk surga. Masa kagak masuk surga? Yakinlah kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ta'lim kita tentang tafsir Jalalain yang masih sampai surat Ali Imran, yang beberapa minggu yang lalu itu sampai ayat 50 surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم fattaqullaha wa ati'un. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ini ayat masih tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi umatnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti bahwa dia benar-benar utusan Allah dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Mukjizat yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, kata Allah, kamu bisa membentuk seperti burung, bisa membentuk burung dari tanah liat. Lalu yang kedua, bisa menyembuhkan orang yang sakit buta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa, itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih mukjizat bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dan yang kelima, Nabi Isa itu bisa tahu apa yang disimpan oleh umatnya itu ketika dimakan. Nabi Isa tahu. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak mungkin akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka Nabi Isa pun sama, gak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas izin Allah. Maka disampaikan kepada umatnya, ini semua yang aku punya, yang aku miliki itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa aku utusan Allah untuk mengajak kamu supaya beriman. Itu Nabi Isa sampai sudah diberikan kesaktian oleh Allah kayak begitu, tetap aja kagak beriman. Ya, ujung-ujungnya tetap banyak yang tidak beriman kepada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 50 ini dikatakan, wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Dan kedatangan aku kepada kamu, kata Nabi Isa, musaddiqal lima baina yadayya, yaitu membenarkan apa yang berada lima baina yadayya, di hadapan aku. Maksudnya yang datang sebelum aku. Apa yang datang sebelum Nabi Isa itu? Minat Taurat, berupa kitab Taurat yang diberikan atau diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada Nabi Musa, maaf. Kedatangan aku, kata Nabi Isa, kepada kamu itu untuk membenarkan apa yang ada di hadapan aku. Yang datang sebelum aku yaitu kitab Taurat. Maksudnya Nabi Isa itu adalah untuk membenarkan kitab Taurat itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakui dan menguatkannya bahwa benar-benar kitab Taurat itu datang dari Allah, sebagai pedoman hidup, sama seperti kita mah kitabnya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Maka ketika kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman sudah hidup kita. Segala-galanya sudah diberikan kenyamanan oleh Allah. Nabi Isa diutus kepada umatnya itu ya, dengan membenarkan kitab Taurat bukan untuk diganti-ganti
dan menyalahi kitab Taurat, bukan. Karena kelakuan umatnya itu kayak begitu tuh. Mengganti-ganti kitab Taurat isinya, nyalah-nyalahin firman Allah itu. Dan bukan merubah-rubah hukumnya, bukan. Apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, kata Nabi Isa, itu benar semua, jangan dirubah-rubah. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa li uhilla lakum, dan menghalalkan bagi kamu ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, sebagian yang telah diharamkan atas kamu. Sebabnya kezaliman mereka dan banyaknya permintaan daripada mereka, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dulu diharamkan semuanya. Maka atas belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya kepada umat itu, sampai Allah katakan wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan atas kamu. Apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir ini dijelaskan yang dihalalkan bagi mereka itu ya seperti ikan, burung, daging unta. Kemudian dihalalkan pula bagi mereka bisa bekerja pada hari Sabat. Hari yang ketika mereka dilarang untuk melaksanakan kerja pada hari Sabat. Sabat itu artinya hari istirahat. Tapi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kerja pada hari Sabat itu, atau pada hari Sabtu lagi itu. Wajitukum bi ayatin, dan aku datang, kata Nabi Isa, kepada kamu itu bi ayatin, dengan membawa tanda-tanda. Maksudnya yang tadi ayat sebelumnya dijelaskan itu, tanda-tanda itu membawa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti supaya kamu beriman tuh. Karena aku diperintahkan oleh Tuhan yang satu, yaitu Allah, tidak ada Tuhan yang lain, untuk beribadah agar kamu selamat. Maka ketika kamu menyembah kepada selain Allah, beribadahnya kepada selain Allah, Tuhannya selain daripada Allah, kamu tidak akan selamat. Karena yang menguasai alam dunia ini dan segala isinya yaitu Allah, bukan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain tidak mampu untuk membuat satu barang apapun yang kecil, tidak akan mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya hidup di dunia ini selalu kita kembalikan dan kita kaitkan kepada Allah. Mau makan aja kita berkomunikasi kepada Allah, karena kita nggak bakalan bisa makan atas izin Allah. Maka ketika mau makan saja kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih. Udah dikasih makan kita tuh, maha pengasihnya Allah, masih bisa dikasih makan kita, masih bisa dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dijatah kita ini udah setengah nih, udah diminum. Itu siapa yang mampu meminum air ini kecuali atas izin Allah. Banyak orang yang pada pagi hari ini tidak mendapatkan izin dari Allah bisa minum. Dijejelin kayak apa juga gak bakalan masuk tuh air, karena tidak mendapatkan izin dari Allah. Maka intinya bersyukur kepada Allah. Semua masih dikasih kepada kita atas izin Allah, kagak mau bersyukur. Nauzubillah. Kufur kata Allah itu orang. Maka kalau kufur pun Allah marah banget itu. Kita kufur nikmat saja Allah marah banget. Apa kata Allah? Orang yang kufur itu ingat kata Allah, inna azabi lasyadid. Kufur nikmat aja terhadap nikmatku, ingat kata Allah,
azabku amat pedih nanti. Sekarang aja kamu belum merasakan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, terasa azab kubur itu amat pedih kata Allah. Apalagi nanti azab akhirat. Maka segala sesuatu itu kita kaitkan kepada Allah agar mendapatkan berkah dari Allah, agar mendapatkan nikmat yang lebih banyak dari Allah. Alangkah kufurnya manusia yang hidup cuma menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan tapi tidak ibadah kepada Allah. Ada yang di dunia masih pakai fasilitas negara, padahal sudah tidak menjadi pejabat negara. Naudzubillah. Lah ini fasilitas nikmat yang Allah berikan, banyaknya luar biasa. Kalau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang Allah berikan ketika Nabi Isa dakwah kepada umatnya itu tentang nikmat yang Allah berikan. Kagak ngedengerin Nabi Isa. Mukjizatnya juga kagak dipercaya. Nabi Isa kagak bisa apa-apa. Ketika dapat menyembuhkan orang yang buta, itu yang buta itu disembuhkan langsung beriman kepada Allah. Yang lainnya kagak, tetap kagak percaya. Padahal Nabi Musa juga bilang, aku mah nggak punya kekuatan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ini atas izin Allah ini. Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda dari mirrabbikum, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, berupa mukjizat. Nah, kalau di dalam tafsir ini kata-kata Nabi Musa membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang hingga beberapa kali. Ini artinya untuk menguatkan dan membina kepercayaan umatnya bahwa memang benar-benar yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqullaha, takutlah kalian semua kepada Allah jika membangkang, jika tidak taat, jika ingin membunuhku dan membenciku, takutlah kalian kepada Allah. Ketika kalian dalam kondisi kayak begini, kufur kepada Allah, masih dalam keadaan kafir kepada Allah, lalu ketika kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dalam keadaan merugi selama-lamanya. Kagak percaya juga itu. Allah katakan fattakullah. Ini artinya bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih dikasih tahu sama Allah. Takut kalian kepada Allah atau takwa kalian kepada Allah. Fattakullah. Takwalah kalian kepada Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah ketika kalian diwafatkan. Kalian diwafatkan itu dalam keadaan su'ul khatimah, takut akan azab Allah. Maka kalimat yang kedua, wa'ati'un, dan taatlah kalian kepada Allah. Karena tempat taat itu hanya kepada Allah. Taat kepada pimpinan mah sementara. Kalau kita taat kepada pimpinan, ikut aturan dalam atau di tempat kerja, di DKM, di keluarga, taat itu merupakan taat ibadah kita kepada Allah. Bukan taat kepada pimpinan berarti kita menyembah pimpinan, bukan. Ya? Kayak kita, anak-anak kita ketika di sekolah hari Senin itu suka upacara bendera, kepada bendera merah putih, hormat, gerak, hormat. Bukan berarti kita menyembah bendera, bukan. Atau kita sholat ketika melaksanakan haji atau umroh di depan Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, bukan.
tapi menyembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas jangan salah menafsirkan ya. Loh, ini ada sekolahan yang setiap hari Senin kagak boleh upacara di sekolah itu. Katanya musyrik, katanya menyembah bendera merah putih, katanya begitu. Sampai sekarang itu Pak Cik, kagak mau upacara dia mah. Sekolah itu ada tuh, Kabupaten Bekasi. Musyrik katanya. Padahal maknanya bukan menyembah bendera merah putih. Kita menghormati betapa luar biasanya para pahlawan kita berjuang mempertahankan negara ini, maka lambang negaranya itu warnanya bendera itu apa? Merah dan putih. Ada artinya itu, bukan sembarangan bendera. Makanya orang yang injak-injak bendera itu pasti ditangkap tuh, di penjara itu. Jangankan nginjak-injak bendera, jangankan nginjak-injak Al-Quran, nginjak-injak bendera aja di penjara, apalagi injak Al-Quran. Naudzubillah. Fattakullah, maka di akhir ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah. Ngapain hidup kagak takut sama sekali kepada Allah, padahal yang mengambil kita, yang memulangkan kita nanti ke akhirat bukannya DKM, bukannya Pak Haji Kasanto, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pulang menghadap Allah, diambil oleh Allah, kamu harus kembali kepadaku saat ini, harus pulang ke hadapanku. Mau kagak mau kita harus siap bawa bekal amal soleh yang banyak. Nauzubillah, kalau pulang ke hadapan Allah ini kita disuruh bertualang oleh Allah mas ini ya. Di muka bumi itu masih disuruh bertualang. Fantasyiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam hal apapun. Nanti kamu kalau pulang ke hadirat Allah harus sudah siap dengan amal soleh. Ada yang ngomong yang kagak punya amal soleh nih, saya mah udah siap banget pulang ya, tebang mati katanya, begitu bilangnya ya. Semua orang juga pasti mati, tapi yakin sama mati mah dia. Tapi pulang dalam keadaan tidak bawa amal soleh, nggak tahu dia ada azab kubur, ada alam mahsyar ya, ada alam kebangkitan ya, ada alam mizan. Wah, semuanya akan mempertanggungjawabkan amal kita itu di hadapan Allah. Tapi mudah-mudahan di gerbang pertama alam barzah namanya. Nah, ini mulai kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam barzah udah ya. Kehidupan yang sesungguhnya yang sebenarnya menuju alam akhirat ya, gerbang pertamanya adalah alam kubur. Itu alam yang sesungguhnya nanti. Disitulah kita benar-benar mengatakan kejujuran, mengatakan bisa atau tidak kita menjawab pertanyaan yang diajukan nanti. Itulah amal-amalan soleh kita yang akan menjawab dan membantu kita di alam kubur. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berhenti untuk istiqomah beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang telah kita dawamkan. Bahkan kata Rasulullah, perkara ibadah yang paling kecil yang terus menerus kita lakukan, kita dawamkan walaupun kecil, itulah perkara ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah suka kepada kita, senang sama kita, disayang kita pasti. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kasih dan sayangnya Allah masih terus diberi kesempatan kepada kita. Jangan sampai kitanya lupa ya. Bahkan kadang-kadang kitanya lupa. Dikasih kesempatan hidup oleh Allah, panjang umur, tapi umurnya itu kagak manfaat sama sekali ya. Kata Allah, siapa orang yang dikasih umur panjang, maka wahasuna amaluhu, harus baik pula apanya? Amalnya, kata Allah ya. Mudah-mudahan
kita semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur yang panjang itu benar-benar manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak Haji, saya agak cepat hari ini karena pagi ini jam 6 saya mau berangkat ke ini, ada apa, pembukaan MTQ tingkat Jawa Barat itu. ASN diwajibin hadir ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melanjutkan taklim kita tentang kisah daripada Nabi Isa alaihi salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada kita yang telah dengan kajian awalnya mudah-mudahan sudah kita pahami sehingga kita meningkatkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri taklim mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh KM Bapak Haji Sudibyo. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin.